Man, I hate this but the background is so fucking good, man. Lagu endingnya kali ini aku denger enak anjir, gak tahu kenapa. Lega anjing denger endingnya sumpah. Di menit-menit awal tuh kan ada cewek yang bilang, aku mau berhenti syuting acara ini. Ya orang yang ngerti sama industri entertain dan sebagainya, Yuki ya namanya. Iya, jadi orang yang ngerti sama industri entertainment udah pasti tahu kalau itu cuma gimmick. Karena gini, ketika kau mau keluar dari acara tertentu atau dari pekerjaan tertentu, yang harus kau lakukan adalah kau nggak bisa. Terutama kalau udah kontrak ya. Misalnya aku dikontrak sama perusahaan apa untuk bikin video atau syuting video tertentu. Nah, aku nggak bisa tuh tiba-tiba mau berhenti. Kalau misalnya aku melanggar kontrak, aku harus bayar denda. Kalau di sini namanya one prestasi. Yang dimana itu dendanya biasanya 8 kali lipat. Misalnya ini kontrak atau ini project nilainya 10 juta, tapi kau mau berhenti di tengah jalan tanpa alasan yang major gitu, tanpa major cause. Jadi kau harus bayar 8 kalinya. Berarti kau harus bayar 80 juta supaya kau bisa keluar dan bayar dendanya. Biasanya kayak gitu, ada namanya one prestasi. Terus juga tadi si Akane sempat mention pembagian agensi. Nah, jadi di agensi-agensi itu pembagiannya emang beda-beda. Ada yang pembagiannya baik banget 50-50, ada yang 20-80, ada yang 30-70 gitu loh. Ada juga yang duitnya dia cuma dapat 30%, manajemennya dapat 70% gitu. Di episode ini Akane tuh struggle gimana caranya bisa dapat perhatian di depan kamera dan gimana caranya biar dia tetap bisa menonjol di antara semua bintang yang ada di sini. Ini kau bisa ibaratkan kayak ibaratnya aku, Dika, Ray sama Al ngumpul satu kamera. Yang bakal jadi pusat perhatian itu pasti Al sama Ray. Dika juga. Nah, aku yang paling kecil, yang paling weakest link, ya aku agak susah untuk mendapatkan perhatian gitu loh. Itu contoh. Nah, yang mau dilakukan Akane ini adalah hal yang wajar. Dia ingin mencari perhatian di depan kamera karena supaya namanya dikenal dan dia terbukti kalau ada di vlog itu di acara itu gitu loh. Susah mendapatkan perhatian depan kamera itu, dan apa yang dilakukan Akane dan kekhawatirannya Akane di sini itu masuk akal karena tujuannya dia ikut acara ini supaya dia lebih terkenal, menarik penonton baru supaya bisa nonton ke teaternya dia, teater lalalai gitu. Kekhawatiran Akane ya itu, dia takut dia udah syuting itu tapi gak menghasilkan apa-apa. Namanya gak makin terkenal, malah takutnya jadi jelek. Ada juga nih, ini intermezzo doang nih bagian Ruby sama Kana lagi ngobrol berdua ngomongin minuman. Di bagian itu kan si Ruby bilang, jus ini rasanya gak enak, mau ku tweet ku kasih tahu ke orang-orang gitu. Damn, meskipun itu intermezzo, tapi bagusnya cerita di sini adalah dari intermezzo itu mereka bisa masuk ke permasalahan utamanya. Awalnya mereka ngeceritain gimana artis itu atau orang yang punya popularitas atau orang yang diikuti banyak orang itu nggak boleh komentar sembarangan tentang suatu produk atau suatu brand. Itu adalah hal yang wajar. Itu kenapa aku nggak mau kalian ngasih tahu aku nontonnya di mana, di platform apa. Karena takutnya ketika aku bilang aku nontonnya di platform ini, platform lain yang ada dan berusaha untuk nge-reach ke aku dan mau nge-sponsor aku, ya mereka bakal cabut. Biasanya kayak gitu. Aku main aman, jadi biasanya gak pernah nyebut merek karena aku takut kesempatan bekerja sama dengan mereka bakal hilang. Dan ini adalah concern yang sama yang dimiliki oleh Kana ke Ruby, yang dimana Ruby tadi mau nge-tweet tentang minuman yang baru dia beli di supermarket. Nah gitu. Kalau kalian ingat di menit keberapa ya tadi ya? Di sekitar menit 11.38, menit 11 detik ke 38, Memco tuh ngasih tahu kalau dia itu dulunya dari TikTok, terus dia pindah ke YouTube. Alasannya kenapa dia pindah ke YouTube? Karena di TikTok nggak ada duitnya. Kalau brand Wibu Lokal gimana? Kan Wibu Lokal lagi aku pakai yang bisa dibeli di bit.ly/tokocs gitu. Ada pelajaran lagi yang bisa diambil dari kata-kata itu. Memco itu terkenal dari TikTok dulu, baru dia pindah ke YouTube. Artinya dia memindahkan masa dari TikTok ke YouTube dulu, baru ke live stream dan sebagainya. Salah satu yang mau ku highlight lagi dari Oshinoko episode 6 adalah konsistensi animasinya. Animasinya masih konsisten seperti biasa, meskipun adegan keringat Akane itu dipakai 2 kali. Menurutku itu adalah hal yang bodoh dan sebetulnya nggak perlu dipakai 2 kali. Tapi kalau ku pikir-pikir, meskipun ini agak bias, wajar kalau keringat Akane dipakai 2 kali karena masih wangi, betul. Yang keringat Akane itu scene-nya 2 kali diulang. Wajar, tapi nggak wajar. Sebenarnya itu adalah hal yang bodoh. Tapi kalau mau dicari-cari alasannya mah bisa. Wah, itu dipakai karena itu menceritakan perjuangan Akane. Jadi Akane dari kecil sampai besar, sampai perjuangannya yang titik ini itu diceritakan. Makanya adegan itu dipakai gitu.
Terus lagi yang di highlight dari sini, kan di sini Akane berusaha minta maaf. Kau kalau mau tahu animenya di persis di menit keberapa? Di menit 17-an, di menit 17. Ya di menit 17-an gitu. Di situ juga ada nasihat dari Memco. Memco tuh ngomong kayak gini, kalau kau minta maaf, artinya kau mengakui kesalahanmu. Karena kau salah, berarti kau berhak untuk diserang dong. Kenapa sih meskipun kau berbuat salah di internet, kau itu gak perlu bener-bener minta maaf, terutama masalah kecil atau masalah yang gak penting. Alasan aku pribadi gak pernah minta maaf karena pertama aku gak pernah salah, karena yang kedua ya emang aku gak pernah salah aja, makanya aku gak pernah minta maaf. Dan kalaupun misalnya aku minta maaf, orang-orang gak bakal peduli sama permintaan maafmu. Sumpah demi apapun, orang-orang gak bakal peduli sama permintaan maafmu. Kenapa? Orang-orang cuma pengen ngehujat kau. Kalau kau pikir dengan minta maaf di internet masalahmu kelar, itu bisa kejadian. Tapi enggak juga. Terus habis itu ada lagi satu yang belum ku highlight, yaitu ego search. Di anime ini di highlight banget nih, ego searching. Apa ego searching itu? Kalau kau yang bingung aku bakal ngasih tahu sekarang. Ego searching itu artinya kau mencari namamu sendiri di internet. Kedengeran bodoh kan? Tapi real ada ya orang yang kayak gitu. Aku kayak gitu pernah sekali. Nih, tujuanku ego searching tuh bener-bener buat riset. Oh, aku dibicarain karena apa? Oke. Aku dibicarain karena ini. Ini mah scene-nya Ruby. Scene-nya Ruby tapi dilakukan sama Akane. Akane, yang dilakukan Akane sampai dia mentally depres atau sampai dia frustasi banget dan capek sama hidup. Itu semua karena dia ego searching. Kalau kau orang yang kuat, itu bisa bagus. Tapi kalau kau bukan orang yang kuat, jangan pernah coba-coba ego searching. Ego searching itu kayak Star Syndrome gak? Enggak, beda lagi. Kalau Star Syndrome beda lagi. Ego searching itu dia cuma sekedar nyari namanya di Google. Itu kegiatannya namanya ego searching. Ego searching tuh bukan masalah gitu loh. Maksudnya bukan masalah mental. Yang ku dapat juga, kalian lihat kan kompilasi Akane dari kecil sampai gede. Terus itu di belakangnya ada suara orang-orang lagi ngata-ngatain gitu. Itu menggambarkan perjuangannya Akane. Dia ngasih tahu tuh perjuangannya Akane. Dia belajarlah buat mencapai sesuatu, dia latihan buat mencapai sesuatu gitu. Orang-orang cuma ngelihat hasil akhirnya, mereka nggak peduli sama awal-awalnya. Ketika kau sudah ngebangun karirmu, udah memberi output yang terbaik, tiba-tiba ada satu kejelekan. Begitu ada satu kejelekan, udah tuh semua yang kau bangun tuh bakal hancur. Orang-orang jadi gak percaya sama kau. Orang-orang jadi ragu sama kau. Bahkan gak mau mempercayai kau sebagai teman kerja lagi dan sebagainya. Dan juga kejadiannya Akane ini pernah dialami juga sama pegulat Jepang. Nama acaranya kalau gak salah Terrace House. Terrace House. Jadi pegulat Jepang ini dibully di internet. Gara-gara acara reality show juga dibully di internet, akhirnya dia bundir. Aku ngerasa episode 6 ini cukup deep kalau kau mau nyari semuanya dalam-dalam, mau dipikirkan baik-baik. Apa yang kau lihat di internet ya belum tentu hal yang nyata. Kau pikir